Jadi, kenalin kami dari kelompok 3 dari Telkom University jurusan D3 Sistem Informasi. Nah, di sini tuh kami lagi ngembangin sebuah web. Nah, ini tuh tugas kami dari semester 1. Nah, kebetulan di semester ini kami disuruh ngembanginnya, yaitu salah satunya buat kuesioner. Nah, sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih kepada Kak Andi udah mau ngisi kuesioner kami dan mau diwawancarai juga. Nah, adapun tujuan dari website kami itu agar mempermudah orang untuk, mencari dan nanti website kami itu lebih ke informasi atau pengguna bisa mencari berbagai informasi tentang destinasi yang mereka mau kunjungin. Nah, nanti misalnya kalau, Kak Andi berminat, nanti kalau misalnya website-nya udah jadi, bisa nih jadi salah satu percobaan pengguna gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke, oke. Kalau di sini saya menjelaskan latar belakang dan visi dulu ya. Latar belakang dari website Wanilas ini merupakan sebuah aplikasi sistem informasi berbasiskan web yang memiliki fungsi utama sebagai wadah informasi terkait destinasi wisata yang mencakupi lokasi, kegiatan, harga, tiket, serta informasi menarik lainnya. Adapun visinya yaitu menjadi platform digital terdepan yang menyediakan informasi lengkap, interaktif, dan terpercaya mengenai destinasi wisata, serta memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Oke. Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Boleh. Jadi webnya itu ini bekerja sama nggak sama yang penyedia wisatanya atau cuma informasi aja? Oh, belum, kami masih dalam pengembangan, Kak. Jadi kami baru, apa ya, sistemnya tuh baru ngebuat gitu. Kalau masalah kerja sama itu sebenarnya dosen kami pun kemarin nanya, "Kami nanti mau kerja sama sama, yang punya wisata atau enggak?" Tapi kami masih pikirin, Kak, buat itunya. Oke, oke, oke. Sebenarnya mau, tapi nanti lihat ke depannya aja, Kak. Siap, siap. Karena mungkin, boleh saya lanjutkan ya? Mungkin. Ya, silakan. Ya, baik. Baik, sebelumnya selamat malam untuk Mas Andi ya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Taqisdiha dari pihak Mandebas. Kami berterima kasih kepada Mas Andi sekali lagi yang telah bersedia hadir untuk wawancara pada malam hari ini. Sebagai konfirmasi, apakah Mas Andi sudah siap untuk memulai sesi wawancara pada malam hari ini? Siap, Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan konfirmasinya, saya izin untuk membuka sesi wawancara untuk kesempatan kali ini dengan Mas Andi. Nah, apabila Mas Andi memiliki halangan selama sesi wawancara, boleh disampaikan dan kami akan menyesuaikan sesi wawancara. Dan sini kami pun izin untuk melakukan rekaman video pada Zoom kali ini apabila Mas Andi tidak keberatan. Tidak keberatan, Mas. Boleh, boleh. Oke, baik, terima kasih. Tanpa membuang waktu, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama ya, Mas Andi. Untuk pertanyaan pertamanya, yaitu eh, apa saja sumber informasi yang Mas Andi gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah informasi yang Mas Andi dapatkan berbentuk atau didapatkan secara daring ataukah luring? Mungkin boleh diceritakan, Mas Andi? Kalau informasi terkait dengan destinasi wisata sih saya biasanya kadang luring, kadang juga daring gitu. Nah, kalau misalkan daring, saya itu biasanya itu mencari informasinya di YouTube atau enggak di TikTok gitu. Karena dari situ tuh banyak banget ya, informasi terkait dengan destinasi wisatanya gitu. Dan kalau misalkan luring, saya itu biasanya bertanya kepada teman gitu ya, atau misalkan keluarga yang mungkin pernah, mengunjungi destinasi tersebut, seperti itu. Baik, jadi mungkin kalau secara daring itu lebih di YouTube serta TikTok ya seperti itu Mas Andi. Kemudian Betul, kalau luring pun mungkin lebih ke saran atau rekomendasi dari kerabat serta keluarga seperti itu ya. betul Mas, betul. Baik.
Untuk secara daringnya sendiri Mas Andi, apakah biasanya Mas Andi lihat, informasinya itu dalam bentuk shorts mungkin, atau mungkin Mas Andi punya, satu channel atau satu akun, yang menyediakan informasi wisata begitu Mas Andi? Ataukah, bentuk informasi lainnya mungkin? Kalau misalkan untuk informasinya sebetulnya saya tidak terfokus pada satu channel ya. Jadi saya itu lebih ke fokus kepada informasinya aja sebetulnya, tidak berfokus pada siapa yang menyampaikan informasinya. Mungkin seperti itu. Baik baik. Ya baiklah, saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman terbaik dan terburuk Mas Andi saat mencari informasi wisata secara online, ataupun luring? Mungkin boleh diceritakan pengalamannya Mas Andi? Oke, sebelumnya itu saya mungkin punya cerita nih. Jadi waktu SMA nih, saya itu memang sama teman-teman tuh sudah kayak merencanakan buat bukber waktu itu ya, SMA itu. Nah, ketika bukber itu kan kita merencanakan tuh mau kemana. Nah, waktu itu saya itu mencari informasi di sosial media, di TikTok sama di YouTube itu. Nah, waktu mencari informasi itu memang dari tujuan kita itu, si informasinya itu memang sangat kurang, gitu. Baik Kurang dan ketika kita mendapatkan informasi tuh dan kita dapat informasi, kita itu kayak ngelihat tuh bahwa ada sih suatu destinasi tuh yang bagus gitu dari segi view-nya, dari segi fasilitasnya gitu. Itu dijelasin tuh dari videonya gitu, itu bagus tuh menurut saya terbaik gitu. Nah dan yang terburuknya mungkin ketika, dijelaskan di videonya itu tuh tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi ketika kita lihat videonya, videonya itu informasinya itu kayak bagus lah gitu, bagus-bagus terkait dengan si destinasinya. Tetapi ketika kita datang ke tempatnya itu tuh tidak sesuai gitu. Kadang ada fasilitas yang memang tidak bisa digunakan ketika kita datang, seperti itu. Itu memang sangat, mengganggu sekali sebetulnya gitu. Kadang juga kecewa sebagai pengguna gitu. baik baik. Jadi untuk mungkin pengalaman terbaik Mas Andi itu ketika mendapatkan informasinya yang benar-benar nyata dan real seperti itu ya. Jadi, segala informasinya sesuai dan pada akhirnya sesuai harapan dan ketika datang ke tempat wisatanya pun, membawa kepuasan seperti itu ya Mas Andi. Dan, Betul. untuk bagian dari terburuknya juga justru kebalikannya, yang di mana sebenarnya informasinya, awalnya terlihat baik ya Mas Andi, tetapi pada kenyataannya mungkin saat datang itu tidak sesuai. Jadi memang mungkin dari segi integritas serta kejujuran dari informasi itu sendiri ya Mas Andi, untuk yang Betul pertama. betul. Dari segi kelengkapan juga memang saya perhatikan juga sih informasinya. Baik baik. Mungkin, apabila Mas Andi ingat apakah terdapat ulasan mungkin di bagian informasi tersebut, ulasan Tidak ada pribadi? tidak Oh, ada. Soalnya waktu itu saya tuh nyarinya di TikTok, di YouTube aja dan saya tuh biasanya kalau misalkan nyari destinasi tuh tidak melihat dari segi reviewnya, bukan hanya destinasi saja, ketika saya memilih sesuatu misalkan aplikasi, saya juga kadang tidak melihat dari reviewnya karena memang kalau misalkan ngelihat dari review, kadang saya itu tidak sesuai gitu. Kayak kayak misalkan kalau seseorang itu bilangnya jelek, tapi ketika saya coba ternyata bagus tuh. Tapi kadang juga ada kondisi di mana si orang lain tuh bilangnya bagus, tapi saya itu, enggak banget gitulah terkait dengan hal itu gitu. Kadang, jadi saya itu tidak, ngelihat dari segi reviewnya gitu. nah, jadi mungkin, be beda dari segi preferensi seperti mungkin Mas Andi kan mungkin Mas Andi Betul. punya preferensi sendiri, orang lain punya preferensi sendiri. Jadi mungkin oleh karena itu Mas Andi juga, jadi jarang yang melihat, ulasan atau mungkin komentar orang lain karena mungkin, berbeda seperti itu ya, pendapatnya juga dari pengalamannya mungkin akan berbeda. Nah, jadi mungkin, Mas Andi juga jarang lihat seperti misalkan kalau informasinya di YouTube atau di TikTok itu jarang lihat komentar juga ya mungkin Mas Andi? Betul banget Mas, betul betul. Kemudian, saya boleh lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, menurut Mas Andi, fitur atau informasi apa yang paling penting dalam sebuah platform atau website informasi wisata? Jadi mungkin di sini, apabila Mas Andi, sering melihat aplikasi lain, terdapat fitur-fitur, nah mungkin menurut Mas Andi secara pribadi, kira-kira fitur atau informasi apa yang paling penting dalam sebuah website penyedia informasi wisata begitu Mas Andi? Oke, kalau misalkan aplikasi yang saya gunakan, sebetulnya saya belum pernah ya menggunakan aplikasi, informasi wisata, cuman kalau misalkan dipikir-pikir lagi nih, menurut saya
fitur yang paling penting itu adalah fitur dari segi, fotonya. Mungkin di aplikasinya itu disediakan kayak galeri-galeri gitu terkait dengan destinasinya. Terus, selain dari foto itu disediakan juga kayak ada fasilitas apa saja yang tersedia di, destinasi wisata tersebut. Terus juga mungkin bagi orang lain ya, mungkin bukan saya aja, mungkin review juga mungkin penting ya untuk sebuah informasi wisata itu. Jadi lebih mungkin ya itu tadi kembali lagi ya, segi untuk menjamin, dari segi, kejujuran informasi tersebut, pada kenyataannya begitu Mas Sandi untuk mendukung, bukti tersebut dicantumkanlah, mungkin foto-foto ya, video-video bukti, "Oh wisata ini asli loh," seperti itu ya Mas Sandi. Jadi memang membuat informasi itu konkret serta, akurat ya, seperti itu Mas Sandi. Jadi Betul banget, Mas. bentuknya Betul foto, betul. mungkin bentuknya juga bisa galeri ya begitu, atau mungkin Iya bisa disediakan seperti TikTok, di-scroll seperti itu ya. iya, Mas. Baik, oke, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, menurut Mas Andi, apakah ada jenis informasi atau fitur tertentu yang sering kali sulit ditemukan saat mencari informasi wisata? Mungkin di sini kalau bicaranya kita secara luas di media sosial, mungkin apa yang jarang kali Mas Andi temukan saat, mencari informasi atau referensi wisata begitu, Mas Andi? Kalau informasi tersebut mungkin dari segi informasi transportasi mungkin, Mas. Karena, memang kalau misalkan ke wisata itu biasanya kita kan kalau kita nggak punya kendaraan pribadi tuh, kita tuh kadang bingung tuh dari rutenya gimana gitu. Kalau untuk naik kendaraan umumnya juga harus seperti apa gitu, apakah naik angkot atau naik bis gitu. Mungkin seperti itu juga sih, Mas, yang bikin, informasinya itu kurang. Baik, jadi dari segi transportasi ya, apabila dari segi, harga tiket mungkin Mas Andi apakah, sulit menemukan juga atau mungkin, jarang sering melihat untuk Kalau tiket sih saya sering lihat ya, entah itu mungkin di websitenya atau mungkin di, TikTok-nya orang yang videoinnya gitu. Biasanya saya ngelihat. jadi mungkin yang paling jarang disampaikan itu adalah informasi mengenai transportasi ya, Mas? Betul. Baiklah, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu, apa yang lebih Mas Andi sukai? Apakah tampilan berupa artikel informatif atau, eee, video serta foto, atau mungkin ulasan pengguna saat mencari referensi wisata di sebuah web misalkan. Jadi di sini lebih ke tampilan Mas Andi. Jadi tampilan web atau aplikasi, apakah Mas Anda lebih suka yang bentuknya itu seperti artikel informatif yang penuh dengan teks, atau mungkin yang penuh dengan galeri seperti yang disebutkan sebelumnya, atau mungkin, lebih banyak dari sisi ulasan atau rekomendasi pengguna lain, seperti itu Mas Andi? Kalau dari saya sih mungkin foto sama video sih, Mas. Karena kalau misalkan video nih, kita itu secara tidak langsung kayak lebih realistis aja sebetulnya dan membantu kita itu supaya ada gambaran lah gitu tentang tempat tersebut, gitu. Jadi lebih Lebih ke visual sih, Mas. oh iya siap, jadi selalu menyertakan foto serta video begitu ya Mas Andi? Kalau tidak ada mungkin menjadi tidak meyakinkan seperti itu ya? Betul. Baik. Apakah mungkin dari sisi ulasan pengguna juga penting Mas Andi, foto disertai dengan ulasan? Kalau saya sih, saya biasanya jarang lihat, ulasan sih. Mungkin bagi orang lain ya mungkin itu penting ya, Mas, Iya, seperti itu. baik. Jadi lebih ke foto saja serta video. Iya, betul. Baik. Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Andi, yaitu, menurut Mas Andi pribadi, seberapa penting untuk memiliki sebuah platform atau website yang bisa menyediakan informasi wisata yang akurat serta mudah diakses? Menurut Mas Andi sendiri, seberapa penting sih sebuah aplikasi atau website tersebut? Mungkin boleh Kalau diceritakan. kalau menurut saya sih memang penting banget ya, Mas, karena memang kalau misalkan ada informasi yang tidak akurat yang disampaikan oleh mungkin si orang yang memvideokannya atau mungkin orang yang menyampaikan informasinya, itu tuh memang akan kalau misalnya tidak akurat nih, itu akan membuat si wisatawan itu kecewa gitu. Kecewa dengan, "Wah, kayaknya informasinya ada ini," tapi ketika datang tidak ada gitu. Itu kan memang membuat kita tuh kayak, "Ya apa sih?" gitu.
kurang 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 apa ya, kurang enak lah gitu buat kitanya gitu, kayak merasa tertipu gitu, Ya, ditipu. jadi mungkin untuk, generasi kita sendiri mungkin yang Mas ini generasi Z, mungkin Gen Z itu memang melihat informasinya kan lebih banyak dari TikTok, dari sosial media lainnya, Instagram, jadi memang, bentuk informasi itu kebanyakan seperti video, reels, dan short seperti itu ya, Mas Andi. Jadi mungkin juga orang-orang tidak bisa menyampaikan informasinya secara lengkap ya. Jadi memang terkadang ada informasi yang tidak lengkap, tidak dijelaskan secara, detail seperti itu ya. Jadi memang seringkali terdapat misinformasi sehingga juga menyebabkan kekecewaan ya. Jadi, sebagai solusinya memang, bisa dibuat dan dikembangkan sebuah aplikasi yang memang khusus menyediakan informasi wisata yang akurat supaya nanti, untuk calon wisatawan itu bisa langsung saja ke aplikasinya ya, untuk melihat informasi yang konkret serta akurat terkait destinasi wisata, mungkin seperti itu ya, Mas Andi. Betul Mas, betul. Baik baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu, dalam situasi atau kondisi seperti apa Mas Andi merasa sangat, membutuhkan informasi yang cepat dan terpercaya? Apakah dalam kondisi tertentu mungkin atau, saat liburan mungkin atau mungkin pada kondisi lainnya? Mungkin boleh diceritakan Mas Andi? Kondisi ketika kondisi ketika saya itu atau teman-teman saya itu merencanakan buat mau jalan-jalan gitu, itu memang sangat penting banget kita itu butuh informasi tentang wisata. Selain itu, kita juga kalau misalkan udah nyampe di wisatanya nih, kita juga perlu nih terkait dengan informasinya, kayak misalkan informasi rutenya, terus transportasinya, ataupun dari segi rekomendasi tempatnya atau mungkin dari segi makanannya lah gitu. Oke, jadi ketika ada ajakan untuk berwisata seperti itu Mas Andi dari mungkin dari kerabat serta keluarga ya, seperti itu. Betul Mas, betul. Untuk misalkan terdapat waktu liburan mungkin ketika lebaran atau mungkin ketika ada waktu libur lainnya di tanggal merah, apakah Mas Andi juga merasa membutuhkan informasi wisata yang cepat serta terpercaya? Kalau itu sih tergantung ya, kalau misalkan tanggal merah tetapi saya tidak mau liburan sih itu kayaknya tidak penting ya, Mas. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ngajakin gitu kan, atau mungkin saya sendiri mau jalan-jalan nih karena mungkin bosan di rumah, nah itu saya sangat, butuh banget gitu informasi tentang wisata. Jadi untuk, selain ajakan mungkin kondisinya, kondisional ya Mas Andi, jadi, sesuai dengan kondisi serta situasi dari Mas Andi sendiri seperti itu ya? Betul, Mas, betul. Baik baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mbak Rizka atau Mas Faiz mungkin, boleh barangkali? Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara dari rekan saya. Nah, sebelumnya, Kak Andi udah notice tadi bahwa mencari beberapa destinasi wisata itu biasa menggunakan Instagram, TikTok, atau aplikasi lainnya. Nah, di sini, menurut Anda bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan? Apakah itu penting ataukah tidak penting? Menurut saya sih penting banget ya, karena memang zaman sekarang tuh sudah zamannya teknologi gitu ya. Kalau misalkan udah berbasis koran atau berbasis kertas itu menurut saya udah ketinggalan zaman gitu. Jadi teknologi itu sangat penting tuh sekarang, terutama ketika untuk menyampaikan informasi gitu ya. Terus, pencarian informasi, mau ketika memesan tiket gitu ya, atau ketika, navigasi ketika kita di tempat wisatanya gitu, supaya kita tuh terbantulah gitu dari segi, eee, dari segi apa ya, GPS-nya lah gitu, dari segi perjalanannya, dan seperti itu. Masih ada mungkin bisa dilanjutkan oleh saya. Eh, Mas, boleh Mas. Menurut Mas Andi kan bisa membayangkan website informasi wisata apa yang ideal, yang membantu gitu. Bagaimana website tersebut bisa membantu dalam perjalanan Mas Andi ketika mau berwisata gitu. Oke, paling sih ya yang tadi saya sebutkan ya, mungkin dari segi transportasinya mungkin ada informasi gitu, ke mana alurnya,
kita tuh naik mobil apa, mungkin seperti itu, Mas. Terus dari ketika kita, datang ke tempatnya tuh kayak ada rekomendasi tempatnya, rekomendasi mungkin makanan yang terdekat di situ, ataupun mungkin dari segi, eee, apa ya, dari segi informasi-informasi yang lainnya gitu, yang penting informasi itu lengkap, itu aja sih, Mas. Oh, oke. Jadi selanjutnya dilanjutkan oleh pertanyaan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rizka. Hai. Oke. Nah, jadi di sini, Kak Andi udah, apa ya, memberikan masukan atau memberikan pengalaman sendiri, terkait mencari web destinasi. Nah, Kak Andi sendiri udah tahu bahwa web kami itu tentang web destinasi wisata. Nah, saya mau nanya nih ke Kak Andi, fitur apa sih yang paling penting di web destinasi itu dan bagaimana bagaimana Kak Andi sebagai pengguna sangat melihat apakah apakah pertanyaan cukup jelas, Kak? Oh jadi, fitur apa yang paling penting mungkin seperti itu ya? Betul, Kak. Jadi, fitur apa yang mungkin, eee, penga yang Anda sudah berpengalaman mencari web destinasi. Nah, menurut Anda fitur apa sih yang paling penting di sebuah website, Kak? Oke, saya rasa sih fitur yang menurut saya krusial itu adalah wishlist. Jadi kita itu bisa menambahkan tuh wishlist wisata yang mau kita kunjungi itu apa aja gitu. Terus selain wishlist tuh mungkin dari, eee, dari perbandingan lah, perbandingan ada kekurangan ataupun ada kelebihan dari destinasi wisata, terus ada informasi juga, pastikan informasinya itu kayak informasi yang up to date dan juga lengkap banget gitu ya, supaya si pengguna itu tidak merasa tertipu ketika, melihat review dan juga ketika datang ke tempatnya, seperti itu. Terus kalau bisa tambahkan juga kayak fitur untuk navigasinya gitu, navigasi kayak fitur peta mungkin ya di tempat destinasi tersebut, supaya kita itu lebih, enak lah supaya tidak tersesat juga sih gitu di sananya, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Jadi dari pendapat Kak Andi sendiri tuh, fitur utama itu di saat websitenya itu mengupdate, mungkin setiap bulan untuk informasi agar pengguna atau user bisa memantau informasi secara keseluruhan. Betul, Oke. lihat lah, oke oke. Mohon maaf sebelumnya apakah Kak Andi bisa on cam buat kami jadikan dokumentasi? Boleh boleh. Oke. Ini pakai background nggak apa-apa kan? Kalau pakai background? Ih, Nggak gelap, apa-apa Kak, Kak. nggak apa. Oh, oke oke oke. Is, Gak apa-apa mana lah. Pak Is? Gelap. Gak apa-apa lah. Gelap lah, gak apa-apa lah. Oke, aku screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Dan bisa oke lagi ya, terima kasih. Oke. Iya. Baik, mungkin sesi pertanyaan wawancara kali ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Mas Andi atas waktu yang telah diluangkan serta partisipasinya dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami perbuat. Sebelum saya tutup sesi wawancara kali ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Andi? Saran, kritik atau apa gitu? Eee, kalau misalkan saran sih, paling sih itu ya, saya pengen menekankan banget tuh dari segi informasinya, nggak bisa selengkap-lengkapnya ya. Apalagi dari si gambarnya mungkin ya itu dibikin galeri aja gitu supaya
pengguna tuh bisa ngelihat-lihat dari segi tampilannya, gitu-gitu aja sih paling. Oh, Oke, Kak, terima kasih. oke, baik. Oke, Terima kasih atas sarannya. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Eh, s- Terima kasih ya Mas atas yang mau di sesi wawancaranya, Kak. Saya tutup Zoom-nya ini. Selamat malam. oke Mas, selamat malam, terima kasih juga. Terima Oke, kasih Mas Terima Andi. kasih. oke, sama-sama.